Oke, so bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Pak Didi ya. Sekarang kita lanjut ke modul 6 akuntansi. Ada beberapa itu laporan umum, isi itu optimasi pembayaran di situ, yang kita skip ya, layani komputer, kontainer, hardware sama elastic pin stock. Oke, gambaran umum. Knowles menawarkan banyak layanan komputasi berikut atas menjadi beberapa, itu ada isi2, ada Elastic Container Registry, Elastic Container Service, Elastic Beanstalk, Lambda, Kubernetes Service sama Fargate. Dan ini adalah ciri khasnya ya, untuk layanan isi2, Lambda, ECS, IKS, Fargate, ECR, dan ini terakhir itu Elastic Beanstalk. Yang optimal lanjut ke isi2. Angkat keras harus oke. Jadi ini on premise itu ada pekerjaan yang mahal, pekerjaan perangkat harus ada, dan pengadaan ini dapat didasarkan sampai bukan server. Jadi isi2 ini adalah seperti cloud compute, jadi ini adalah cloud server. Ada beberapa fiturnya, yaitu ada server aplikasi web, basis data, game, email, dan lain-lain. Situ adalah menyediakan mesin virtual yang disebut instant isi2 di cloud, memberi Anda kontrol penuh atas operasi sistem tamu pada setiap instansi. Ini adalah tab isi2-nya. Di enter sini adalah UI-nya atau ya UI-nya. Penggunaan MI Amazon Machine Image adalah template yang digunakan untuk membuat instan isi2. Ini adalah contohnya. Ini adalah tipe instansinya. Pilih instansi, jadi ya pertama itu ada AMI, tipe instansi, nama dan ukuran tipe instansi itu. Kita adalah untuk nama family dan 3 adalah nomor generasi. Ini adalah tipe-tipenya berdasarkan penggunaan khusus. Itu menentukan kalian jaringan. Jadi di mana instansi harus di deploy, identifikasi VPC dan subnet secara optimal. Itu lampirkan MI role atau ini optional. Script data pengguna itu juga optional. Dan secara opsional tentukan script data pengguna dan pada muncul instansi. Gunakan script data pengguna untuk menyesuaikan lingkungan runtime instansi Anda. Penyimpanan, jadi yang saya kata berapa? Opsi penyimpanan di situ adalah ada block storage dan instansi. Block storage sama
Ya, penyimpanan kemudian disediakan pada disk dan di komputer host tempat instansi itu berjalan. Opsi contoh penyimpanan itu ada karakteristik 1 dan karakteristik 2. Ini adalah topologi ya. Menambahkan tanda dan pengaturan seperti grup, dan yang terakhir adalah identifikasi atau membuat pasangan kunci. Ini konsolnya yang tadi kita lihat, tampilan konsol itu dari server berjalan. Ini adalah caranya untuk menjalankan EC2 dengan command line interface. Eksekusi untuk instan EC2 ya, MI diluncurkan itu adalah apa ya, siklus ini ya, ini tunda itu berjalan seperti itu. Metadata instance adalah data tentang instance Anda. Ya, selama Anda terhubung ke instance, Anda dapat melihat di proses seperti inilah. Ada CloudWatch untuk pemantauan. CloudWatch ini digunakan untuk memantau instansi EC2 hampir real time. Ini menyediakan metrik hampir real time, menyediakan grafik di tab bukan konsol EC2 yang dapat Anda lihat. Yang bukan dari Anda ya, bukan yang dari Anda, antum udah punya sendiri belum? Nah, selanjutnya adalah layanan kontainer. Dasar kontainer adalah metode itu dari Anda virtualisasi secara operasi. Manfaat itu dapat diulang dilakukan mandiri. Tapi ini sendiri kan? Perangkat lunak berjalan sama di lingkungan yang Halo? Oh, ini ada juga. Apa itu Docker? Jadi Docker adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat, menguji dan Anda menjalankan kontainer di Docker. Intinya gini, intinya Anda tuh cuma mau reminder bahwa ini loh sudah harus ada datanya gitu, untuk seragam gitu. Ada 3 gitu sih. Kalau linknya intinya dari Anda mau boleh, pakai yang Anda juga boleh jadi modifikasi gitu, terserah gitu. Itu sih, gitu. Tapi dari Anda kan container service. Sebelum Anda share berarti belum share kan belum punya ini kan, belum punya link untuk di share kuasa kan sebelumnya kan. Berjalan di kontainer Anda dan menghapus kompensasi pendirian S100. Udah. Ini itu sih karena pusat minta tolong data seragamnya semuanya gitu, karena akan diserahkan ke vendor gitu, dan pastikan juga semuanya udah isi semua, jangan sampai ada yang kelewatan gitu. Karena tahun lalu itu udah dibikin tapi baru ada yang ngirim gitu, jadi belum bikin yang lainnya gitu, atau salah ukuran segala macam gitu. Itu sih. Apa itu? Kubernetes. Oke, itu aja sih. Berarti Kubernetes berarti sekarang ya? untuk pengaturan kontainer. Nanti itu kita mengolah aplikasi kontainer dalam skala besar. Beliau ada di berarti mana? Beliau ada di grup ini nggak sih? Pendampingan sekolah, Pak Antuk sih ada grup pendampingan sekolah? Ada service yang di Maksud saya ada juga? atau di ya. Amazon. Ya harusnya beliau sih harusnya Itu ini. adalah Kubernetes. Yang musim kayak gini harus beliau gitu. Bukan langsung sebenarnya. Lu kan ada yang Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Itu ada Elastic Container Register atau ECR. Salam. Merupakan
registry kontainer Docker terbawa dan memudahkan pengembangan, menyimpan pengenalan serta mendeploy Docker. Lanjut, ini adalah pengertian AWS Lambda. Lambda adalah layanan komputasi near server yang berbasis aktivitas. Lambda memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau menguasai. Fungsinya yaitu sumber daya AWS berisi kode yang Anda unggah. Manfaatnya adalah sini yaitu ya mendukung beberapa bahasa pemrograman, administrasi secara penuh, otomatis, dan lain-lain. Sumber aktivitas dari S3, DynamoDB, dan lain-lain ini atribusi masuk ke AWS Lambda ini. Contoh fungsinya yaitu aktivitas pertama aktivitas CloudWatch, lanjut ke Lambda installasi, kuota dan batas nama itu 1000 dan fungsi penyimpanannya itu sekitar 70 lagi. Yaitu pengantaran AWS Beanstalk. Beanstalk adalah opsi layanan AWS. Ini adalah platform sebagai pelayanan atau PaaS yang validasi, pendeployan, skalaan, dan manajemen cepat untuk aplikasi web dari layanan. Ini adalah bisa memungkinkan Anda untuk mendeploy kode melalui platform manajemen AWS. Manfaatnya itu adalah cepat dan mudah, resolusi pengembangan sulit untuk lambat, dan kontrol sumber daya lengkap. Oke, teman-teman, ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.